Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Walaupun kita belajar masih dalam suasana daring ya. Oke, topik kita di awal tahun ajaran baru ini yaitu bab 1 bagian A. Kamu bisa lihat di buku elektronik kamu juga, yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Latar belakang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tentang Pancasila ini mungkin kamu sudah pernah mempelajarinya di SD ya. Nah, sekarang kita akan mengulang kembali dan memperdalam bagaimana sih latar belakang Pancasila dirumuskan. Nah, pada tahun 1942 di bulan Maret, Indonesia diduduki oleh Jepang. Karena kekalahan Jepang dari sekutu membuat wilayah-wilayah yang dikuasai Jepang diambil sekutu. Di Indonesia, bangsa Jepang harus menghadapi perlawanan rakyat. Lebih lagi Belanda yang saat itu masuk ke dalam pasukan sekutu ingin menguasai Indonesia kembali. Nah, hal ini terjadi pada Perang Dunia Kedua yang berlangsung tahun 1939 sampai 1945. Jepang mengalami berbagai kekalahan. Salah satunya di Perang Pasifik. Nah, kekalahan Jepang tersebut membuat kekuasaan negara-negara jajahan Jepang terancam, termasuk negara kita Indonesia. Sehingga Jepang terpaksa memberikan janji kemerdekaan pada Indonesia. Jepang sendiri mempunyai tujuan memberi janji tersebut. Sebagai pembuktian akan janjinya, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Jumbi Kosakai. Nah, Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya kepada sekutu di bulan Agustus pada 14 tahun 1945. Kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui golongan muda Indonesia yang menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Kemudian BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Pembentukan BPUPKI dimuat dalam maklumat Gunsekan nomor 23 pada tanggal 29 Mei 1945. Gambar berikut ini adalah gedung yang disebut Gedung Pancasila. Sidang BPUPKI dilakukan 2 kali, yaitu sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara, sedangkan sidang kedua yaitu tanggal 10 sampai 16 Juli yaitu membahas tentang batang tubuh Indonesia atau biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar. Tokoh-tokoh BPUPKI. Nah, BPUPKI dilantik secara resmi oleh Jepang dengan anggota 62 orang. Terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Perwakilan dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah KRT Rajiman Widyodiningrat dan ketua ada 2 yaitu Shibagase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso yaitu dari golongan muda. Perumusan dasar negara. Ketua BPUPKI Rajiman Widyodiningrat mengatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan dasar negara. Nah, berikut adalah beberapa tokoh perumus dasar negara. Yaitu yang pertama Muhammad Yamin. Nah, kalian dapat melihat di sini bahwa beliau Pak Muhammad Yamin ini adalah salah satu tokoh perumus Pancasila. Beliau memberikan usulan-usulannya pada sidang BPUPKI. Nah, yang kedua ini adalah Mr. Supomo. Beliau memberikan usulannya tentang pembentukan dasar negara pada 31 Mei 1945. Nah, usulan beliau yaitu yang menyangkut dengan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, yang ketiga yaitu tokoh yang ketiga Bapak Insinyur Soekarno. Nah, kalian juga mengingat bahwa beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia yang pertama. Nah, beliau memberikan usulan tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan
yang berkebudayaan. Sedangkan untuk lebih memahami usulan agar dapat yang terbaik, maka dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Yaitu ada Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Kartodisukusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar-Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, hasil keputusan panitia kecil tersebut yaitu Indonesia merdeka secepatnya, dasar negara, unifikasi dan federasi, bentuk negara dan kepala negara, warga negara, pemerintah daerah, agama dan negara, pembelaan, dan keuangan. Nah, sidang gabungan antara BPPK dengan panitia 8, penetapan bentuk negara dan penyusunan hukum dasar negara. Permintaan kepada pemerintah Jepang untuk secepatnya mengesahkan hukum dasar. Meminta kepada pemerintah Jepang untuk segera mengadakan Badan Persiapan Penyelenggaraan Indonesia Merdeka di atas hukum dasar yang telah disusun. Yang terakhir, pembentukan tentara kebangsaan dan penyusunan keuangan. Nah, pembentukan panitia 9. Dalam sidang gabungan dibentuk panitia 9. Nah, persetujuan panitia 9 ini terdapat dalam satu rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah yang dikemukakan oleh Soekarno. Dan Mr. Muhammad Yamin menamakan hukum dasar yaitu Piagam Jakarta. Sedangkan Sukiman Wiryosanjoyo menyebutnya adalah Gentleman Agreement. Masa persidangan BPPKI yang pertama telah berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia Merdeka belum terbentuk. Untuk itu, BPPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang, sehingga diberi nama panitia 9. Nah, berikut ini adalah nama-nama anggota dari panitia 9. Nah, kalian bisa mengenali beliau-beliau tokoh-tokoh bangsa ini melalui gambar-gambarnya, lengkap dengan nama-namanya. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan yang terakhir yaitu Abi Kusno Cokro Suyoso. Hal-hal yang dibicarakan pada pertemuan berikutnya yaitu Panitia 9 mengadakan rapat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur. Hal yang dibicarakan adalah merumuskan rancangan hukum dasar. Rapat berlangsung alot karena adanya perbedaan pendapat tentang agama. Perumusan dasar Undang-Undang Dasar. Nah, Mukadimah atau tadi disebut dasar negara itu dibahas pada tanggal 11 sampai 17 Juli 1945 pada sidang pleno BPPKI. Kemudian 12 Juli panitia berhasil menyusun naskah rancangan undang-undang. Dan kemudian pada 13 Juli 1945 dibentuk panitia penghalus bahasa. Dan di tanggal 14, panitia perancang undang-undang dasar menghasilkan pernyataan Indonesia Merdeka yang berisi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh. Dan di tanggal 17 Juli 1945, perumusan hukum dasar dan pernyataan Indonesia Merdeka berhasil dirumuskan. Nah, Panitia 9 bekerja dengan cepat dan cerdas sehingga pada tanggal 22 Juli 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Nah, rumusan tersebut diberi nama Piagam Jakarta atau biasa disebut dengan Jakarta Charter. Nah, istilah ini adalah pendapat dari Mr. Muhammad Yamin. Nah, ini adalah gambar Piagam Jakarta. Nah, ini Piagam Jakarta ini ada di museum ya, di Museum Bersejarah Negara kita. Oke, berikutnya naskah Piagam Jakarta terdapat dalam alinea keempat. Alinea keempat, maksudnya di alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di alinea keempat inilah berisi Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu terdiri dari dasar negara Indonesia. Nah, dasar negara Indonesia itu apa? Yaitu isi dari Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Yaitu sila pertama sampai sila kelima Pancasila.
Nah, isi Piagam Jakarta atau isi dari sila Pancasila dasar negara kita itu, sila pertama dipertentangkan karena menyangkut agama dan hal ini bisa menimbulkan perpecahan. Kemudian diadakan kembali persidangan dan diambillah keputusan. Diubahnya isi sila pertama yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Isi hukum dasar atau sila Pancasila yang telah disepakati bersama akhirnya sama seperti yang kita tahu sekarang, yaitu ada 5 sila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Di dada burung Garuda terdapat Pancasila yang merupakan dasar Indonesia yang ditetapkan pada sidang PPKI. Pada tanggal 17 Juli 1945, Angkatan Laut Jepang mengadakan rapat Dewan Perang tertinggi yang menghasilkan resolusi, yaitu kemerdekaan akan diberi kepada Indonesia meliputi bekas wilayah Hindia Belanda. 2. Harus dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah menyelesaikan tugasnya, PPKI dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuklah PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945. Nah, kemudian Soekarno, Muhammad Hatta dan Rajiman Widodiningrat berangkat menemui Jenderal Take Tarochi di Dalat, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Hatta menjadi wakil ketua PPKI yang beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Anggota PPKI ditambah 6 orang sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang yang berasal dari Indonesia. Hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu menetapkan 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional di Indonesia, Komite Nasional Indonesia Pusat. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Ananda semuanya, sampai di sini dulu pertemuan kita atau penjelasan materi hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.